semuanya, di episode kali ini kita bakal membahas tentang korelasi kemerdekaan dan peran pemuda di Indonesia. Itu kadang jadi pertanyaan yang bingung ya bagi pribadi, karena mulainya dari mana ini kan gitu ya. Gimana sih cara mengembangkan minat dan bakat membaca? Jadi Indonesia mereka justru di luar rencana manusia. Mungkin manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Ya, peran si pemuda tuh harus kayak gimana sih biar Indonesia tuh ya lebih merdeka gitu. Oh, iya. Hampir kemudian seluruh rangkaian sejarah itu memang ada para pengkhianat bangsa. Anak-anak muda harus terus berkolaborasi, karena kalau sendiri-sendiri capek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPI. Bersuap, bersuara, berkarya. KPI, harga mati. Makasih ya tim Hore. Halo semuanya, di episode kali ini kita bakal membahas tentang korelasi kemerdekaan dan peran pemuda di Indonesia. Bersama aku Raudiatu Zahra dan dengan narasumber yang sangat luar biasa. Naufal Fatyu. Halo, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Baik. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi liburan sih ya. Aja lah ya. Ya paling lagi dikit-dikit nulis lah. Oke. Nah, emang ya ngomongin penulis, beliau ini seorang penulis dan Kang Novel ini aktif banget menjadi pembicara di banyak seminar-seminar. Nah, boleh dong ceritain perjalanan kamu bisa menjadi pembicara di banyak seminar-seminar. Oke. Sebenarnya itu kadang jadi pertanyaan yang bingung ya bagi pribadi, karena mulainya dari mana ini kan gitu ya. Cuman yang keinget itu dulu waktu kelas 2 SMP lah. 2 SMP itu kan ada satu seminar, dan kebetulan yang menjadi pematerinya itu guru ya. Guru. Nah, setelah beres seminar, waktu itu saya masih ingat, itu tuh guru saya tuh nanya, kan dalam seminar itu tentang mimpi gitu ya. 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa, kata guru itu. Nah, waktu itu beres acara, guru tuh nanya, Fatyu, kamu 5 tahun ke depan mau jadi apa? Nah, Fatyu kan bingungnya mau jadi apa. Iya, posisi masih ini ya, masih pikiran kecil masih lah, masih belum unyu-unyu dewasa lah gitu ya, unyu-unyu gitu. Nah, waktu itu bilang, saya mau jadi ini aja, karena lihat pemateri tadi keren gitu ya. Ya udah, saya bilang saya mau jadi pembicara gitu ya, pembicara. Dan dari sana memang ketika kita punya harapan jadi pembicara, kan semua berawal dari kata ya. Dari kata lahir jadi satu tindakan, dari tindakan jadi perlakuan gitu kan. Dari 5 tahun itu ya udah coba fokus di sana gitu ya. Sebenarnya waktu jadi pembicara itu justru dari kelas 1 SMA pun sudah beberapa kali gitu ya, sempat pembicara. Gitu. Dan ketika sempat terakhir kali itu ketika SMA, kadang sebenarnya agar samir waktu SMA, tapi pernah dikasih kesempatan buat ngisi di salah satu universitas, dan itu ngisi tentang Palestina, kan agak berat. Cuman karena tadi ya, karena ya udah selama saya bicara fakta, bicara data, kenapa harus malu gitu? Karena dulu pun kan ada anak muda umur 12 tahun jadi sultan gitu, Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Udahlah, kenapa saya jadi malu, maju aja gitu ya. Terus alasan kedua tuh mungkin lebih ke saya tuh kadang nggak bisa berkembang dengan cara yang sudah tetap gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah kan kayak ada rapot gitu kan, nilai yang tetap, ranking gitu ya. Saya tuh kadang susah gitu ya, susah gitu. Waktu kemarin pun ketika masuk ke daftar ke salah satu universitas, waktu itu memang belajarnya nggak maksimal juga sih, karena kan standar ya, mereka ada standar gitu. Dan waktu itu nggak keterima, ya akhirnya saya tuh kayak azam sama diri sendiri, kalau hari ini saya di sana ditolak sebagai mahasiswa, maka nanti saya pasti datang ke sana sebagai pembicara. Gitu. Ceritanya gitu. Keren banget emang jiwa pemudanya. Tapi ya alhamdulillah ternyata kecapean gitu. Iya. Karena lagi-lagi kita bisa jadi versi yang terbaik dengan diri kita. Kadang kita itu untuk jadi sesuatu nggak perlu menjadi yang terbaik, tapi cukup jadi yang beda. Berani beda gitu. Ya guys ya.
Jadi kayak gitu ya, cerita sedikit latar belakang kamu, banyak jadi pembicara di seminar. Nah, ngomongin penulis nih ya, kan kamu lagi sibuk menulis juga. Gimana sih cara mengembangkan minat dan bakat membaca? Saya jujur nih, aku juga orangnya jarang baca banget, terus kayak lebih ke misalnya kalau kan baca-baca novel itu filmnya ada, nah lebih ke filmnya gitu. Nah, cara ngembangin minat baca tuh gimana? Ya, karena lumayan juga ya, kadang pertanyaan-pertanyaan itu kayak gitu gini. Iya. Gimana cara kita untuk membaca? Nah, bagi saya tuh kayak ada 2 poin besar. Pertama, mulai dari mana dan mulai dari apa. Pertama, mulai dari mana? Bagi saya baca buku itu kita mulai dari buku yang kita butuhkan. Misalnya hari ini kita sedang stres, galau lah sama diri kita sendiri. Nah, buku yang ideal itu bagi saya berarti buku tentang self improvement gitu. Berarti buku yang sesuai realita, Ya, lagi relate banget gitu di kehidupan. Oke. Gitu. Terus selain itu juga mulai dari mana? Mulai dari, kalau saran saya, mungkin kalau misalnya kita kadang mudah ngantuk misalnya, nah mungkin barangkali kita cuma butuh pembiasaan dulu. Nah, makanya ada semacam tahapan baca buku tuh. Pertama kita bisa mulai dari baca buku cerpen. Karena kisah itu biasanya asik gitu ya. Kalau cerpen kan itu cuma beberapa, iya cerita pendek. Gak yang panjang gitu. Atau kalau mau lebih dari cerpen, langkah kedua novel gitu ya. Intinya mata kita terbiasa dulu lah sama baca buku. Nah, udah ketiga baru ya kita baca buku-buku yang kayak biasa gitu. Terus mulai dari apa? Nah, untuk agar kita bisa konsisten baca buku atau suka bener baca buku, kita harus tahu strong why kita gitu. Iya, strong why ya. Gimana tuh? Strong why itu alasan kita baca buku itu apa. Oke. Kita harus temuin dulu alasan kita baca buku, karena semakin nyata alasannya, semakin kemudian kita bisa bertahan lah untuk baca buku untuk itu. baca buku terus gitu, untuk bisa suka sama baca. Entah misal alasan kita supaya punya pikiran kritis misalnya, atau supaya kita lebih kita kan lihat misalnya orang-orang besar suka baca buku, kita pengen jadi orang besar misal kayak gitu. Nah, terus yang kedua bisa juga kita awali dari yang tanpa motivasi. Jadi kan kalau baca buku mungkin kesannya berat ya. Nah, tapi gimana kalau kita ngomong sama diri kita sendiri, satu hari saya mau baca buku 5 halaman gitu. Kata Wadi berat nggak kalau 5 halaman? Kalau buat aku yang gak suka baca berat sih. Berarti sehari 1 halaman ya? Iya. Itu kan mungkin buat pemula gitu. 1 halaman. Yang penting konsisten tadi. Kalau udah konsisten, kita tuh kalau udah 30 hari konsisten, kita tuh kayak ngomong sama diri kita sendiri bahwa gue bisa konsisten nih gitu. Walaupun cuma 1 halaman. Nah, nanti untuk hari ketiga 1, ketiga 2, ketiga 3 itu selebihnya lebih ke kita lebih enjoy lagi lah, karena jadi udah lebih terbiasa membaca bukunya juga ya. Terus tips yang ketiga itu kita bisa aja lakukan apa yang sudah jadi kebiasaan kita sandingkan dengan buku. Misal kita suka ngopi misalnya ya. Nah, kita coba kopi sandingkan dengan buku gitu. Pagi hari misal kita suka ngopi, ya udah pagi hari kita bikin kopi, kita sandingkan dengan buku. Lakuin yang kita seneng yang udah kita baca seneng, buku gitu. Jadi itu sebutnya apa ya? Habit stretching disebutnya. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Oh, jadi kalau kita suka TikTokan, sebut TikTokan baca. Bisa nggak tuh? Bisa, oke. Pokoknya apapun yang sudah jadi kebiasaan kita. Jadi kebiasaan. Kita tempelkan di sana gitu. Jadi ada gak terlalu beban ya baca bukunya beban. juga. Jadi oke, paham deh. Nah, masuk ke tema kita kali ini ya, Fatio. Korelasi kemerdekaan dan pemuda Indonesia nih. Peran pemuda apa ya? Gimana sih sebenarnya di balik layar terjadinya kemerdekaan Indonesia? Wah, berat ini. Ngomongin sejarah Indonesia banget nih ya. Indonesia banget. Lagi 17 Agustusan ya. Soalnya ini kita lagi spesial Agustus gitu. Yang pertama sih kalau saya lihat bicara tentang latar belakang di balik kemerdekaan ya, pasti kisahnya agak panjang. Iya. Dan kalau kita ringkas itu bisa 3 hari 2 malam kayaknya. Kalau kita ringkas itu pertama kenapa bisa ada kemerdekaan gitu ya. Ternyata kalau kita teliti lebih jauh, sejarah kemerdekaan Indonesia itu nggak bisa berlepas daripada tokoh-tokoh Islam. Jadi pertama kali penendang bola salju kemerdekaan kan, bola salju itu ketika ditendang ke bawah kan semakin menggelinding besar ya. Nah, ternyata yang menendang pertama kali itu namanya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dia berperang kan dengan Belanda 5 tahun lamanya. Belanda sampai rugi 20 juta gulden kan, luar biasa banget. Nah, waktu itu akhirnya kan Belanda kemudian jadi bangkrut.
Bahkan negara Belgia yang dijajah Belanda pun bisa merdeka gara-gara saking bangkrutnya Belanda. Nah, udah gitu Belanda kemudian karena masa miskin ditanamlah kemudian politik etis. Tanam paksa. Tanam paksa, rakyat Indonesia miskin banget, lalu mendapat simpati dari dunia, khususnya dari orang-orang Belanda sendiri. Akhirnya adalah politik etis. Dari politik etis, orang-orang Indonesia, kalangan-kalangan tertentu dikasih pendidikan, lalu akhirnya punyalah mereka semangat untuk melawan penjajahan. Nah, dari sana generasi pertama kayak muncul seorang tokoh kayaknya Hos Cokro Aminoto atau Haji Agus Salim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu ya, Hasan dan tokoh-tokoh lainnya lah. Lalu kemudian disambung dengan generasi Soekarno. Nah, dari generasi Soekarno lah kemudian baru Indonesia bisa memerdekakan Indonesia. Tapi yang unik itu gitu ya, ketika merdeka itu ternyata belum selesai gitu ketika proklamasi 17 Agustus gitu ya, yang jadi kita sebut untold history lah gitu. Di balik itu ketika merdeka kan Soekarno itu hanya semacam memproklamasikan Indonesia. Nah, nggak sedikit kalau kita baca di buku sejarah itu justru orang-orang yang skeptis, merasa kritis sama Soekarno. Kayak mungkin kurang lebih gitu ya kalau kita ngomongnya, ini siapa sih Soekarno, sok-sokan banget gini kan. Ngomong proklamasi Indonesia, emang bangsa kita sudah bisa mengatur dirinya sendiri gitu ya. Emang bangsa kita udah ngerti gitu. Emang bangsa kita udah pantas gitu. Itu cuma omongan Soekarno aja. Nah, makanya udah itu kan masih ada peristiwa-peristiwa yang panjang. Dan pada akhirnya ketika itu kan ada perjanjian Linggarjati gitu kan, agresi militer Belanda, pemimpin kita ditangkap, lalu ada PDRI, terus ada perjanjian-perjanjian yang lain lagi, perjanjian Rumroyen, lalu kemudian diakhiri dengan mosi integral ketika Indonesia udah kemudian hasil KMB gitu kan, konferensi meja bundar, Indonesia kan terpecah jadi 16 bagian kan. Walaupun Belanda sudah mengakui, tapi Indonesia terbagi menjadi 16. Nah, waktu itulah kemudian baru ada seorang tokoh, masih tokoh muslim, namanya Muhammad Natsir. Dia lewat mosi integral join ke 16 negara itu yang udah negara Indonesia bagian itu dijoin. Nah, ketika dijoin ternyata mereka punya satu keinginan bahwa Indonesia pengen bersatu lagi. Nah, barulah lewat Muhammad Natsir, lewat mosi integralnya, barulah kemudian Indonesia bisa bersatu. Maka 17 Agustus 1950 barulah sebenarnya itu proklamasi kedua di Indonesia tentang berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang hari ini kita kenal namanya. Jadi kalau dulu kan Republik Indonesia. Nah, jadi itu deh kalau dalam pandangan saya. Wow, keren banget ya. Sebenarnya banyak banget peristiwa-peristiwa yang harus dilewatin ketika zaman dahulu ya. Mau merdeka tuh maksudnya gak segampang itu, banyak peristiwa-peristiwa yang harus dilalui, banyak darah, wah banyak pahlawan-pahlawan kita yang gugur juga. Nah, ngomongin peran pemuda nih, kemerdekaan Indonesia kan pasti nggak terlepas dari peristiwa Rengas Dengklok. Pokoknya kalau kita ngomongin peristiwa Rengas Dengklok pasti berkaitannya dengan peran pemuda dong ya. Nah, menurut kamu apa sih latar belakang dari peristiwa itu, dan mungkin apa sih harus kita kritisi gitu dari peristiwa tersebut? Tentang Rengas Dengklok kan. Mungkin diceritain dulu basic story dari peristiwa Rengas Dengklok ya. Itu kan ketika Rengas Dengklok itu kan waktu itu Indonesia tuh semacam punya dua haluan lah. Ada golongan tua dan golongan muda. Soekarno walaupun masih berapi-api disebutnya golongan tua gitu. Nah, karena ada golongan muda. Golongan muda itu adalah Sultan Syahrir, lalu ada Uwikana, Khairul Saleh dan lain-lainnya lah. Nah, waktu itu kan Soekarno itu dia sebelum kita merdeka kan sempat ada rapat kan BPU PKI. Atau disebutnya Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, itu kan atas inisiasi Jepang. Jadi Soekarno itu pengen Indonesia merdeka kerjasama dengan Jepang. Sedangkan golongan muda pengennya usai kekalahan Jepang ya? Iya. Gimana? Pengennya anak-anak muda itu kita merdeka atas kaki kita sendiri gitu. Nah, tanpa campur tangan negara lain. Nah, itu kan sebenarnya dalam sejarah itu banyak ya. Jadi anak-anak muda itu dalam sejarah kelihatannya memang mereka menggebu-gebu gitu dalam satu pergerakan gitu. Mereka nggak bisa ditahan kalau misalnya kata mereka harus sendiri ya sendiri gitu kan. Nah, itu waktu itu Sultan Syahrir bilang ke Soekarno bahwa kita harus merdeka atas diri kita sendiri. Tapi kata Soekarno,
nggak semudah itu bro gitu kan. Orang tua kan beda perhitungan ya. Iya. Orang tua beda perhitungan. Kiranya juga beda-beda ya sama yang muda. Dan seperti itu. Nah, cuman waktu itu Sultan Syahrir sebenarnya udah diem gitu, nurut sama Soekarno walaupun beda gitu, beda pendapat. Nah, tapi Wikana, terus Herosa dan teman-teman yang lainnya mereka nggak bisa kayak gitu. Akhirnya mereka singkat cerita kan mereka culik gitu kan. Dan mereka yang menarik itu ya, mereka itu punya target Indonesia merdeka harus tanggal 16 Agustus. Sedangkan kata Soekarno merdeka itu belum tentu tanggalnya. Nanti harus rapat dulu bersama orang-orang Jepang pada saat itu lewat PPKI gitu ya. Nah, tapi qadarullah yang menarik itu dalam peristiwa Rengas Dengklok itu, golongan muda itu pengen Indonesia merdeka tanggal 16. Golongan tua mereka pengen Indonesia merdeka nanti ketika sudah konsultasi dengan orang-orang Jepang. Tapi pada akhirnya Indonesia merdeka tanggal 17. Di luar rencana semua manusia. Dan pada saat itu kalau yang menarik lihat Indonesia, pada saat itu kan Jepang sebenarnya sudah kalah. Nah, sebenarnya Indonesia secara hak itu sebenarnya milik Amerika. Cuman karena ada perjanjian Potsdam kalau saya nggak salah, Amerika akhirnya menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Akhirnya kalau misalnya dulu Indonesia diambil sama Amerika, itu sebelum tanggal 17 Agustus, Amerika udah datang ke kita. Sedangkan karena Amerika nyerahin itu ke Inggris lewat perjanjian Potsdam tadi, itu kemudian Inggris datang telat, dan ketika Inggris datangnya telat ke Indonesia, Inggris sudah melihat Indonesia sebagai negara yang berdaulat hampir secara utuh gitu. Jadi kan Indonesia kalau misalnya waktu itu orang-orang Belanda, orang-orang Amerika atau Inggris nggak telat datangnya, kemungkinan Indonesia waktu itu masih nggak berani untuk memproklamirkan diri gitu. Jadi Indonesia mereka justru di luar rencana manusia. Mungkin manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Asik, gitu. Iya betul. Manusia hanya bisa berencana ya. Gitu. Itu. Menurut kamu sendiri emang Indonesia udah sepenuhnya merdeka belum sih? Duh, ini amannya, ngomongnya aman. Emang pertanyaan yang sangat-sangat ini ya. Sebenarnya kalau dijawab. Kalau Indonesia sudah merdeka, kalau bagi saya sih kita sebut Indonesia ya merdeka lah, karena kan kalau Indonesia hari ini nggak merdeka, Soekarno memproklamirkan apa gitu kan? Iya. Karena memproklamirkan tentang negara apa. Cuman kalau ditanya Indonesia ketika hari ini sudah merdeka sakit atau sehat gitu ya, nah mungkin kita bisa istilahkan Indonesia belum sepenuhnya sehat gitu ya. Karena lagi-lagi dalam pola sejarah ya. Jadi dulu itu Bu Hamka itu pernah ditanya kenapa sih kita penting banget belajar sejarah, kata Bu Hamka, ya sejarah itu memang tidak akan berulang, tapi pola-pola sejarah itu akan berulang. Nah, kata Soekarno itu kan perjuangan kita itu berat karena saya lawan penjajah, kamu lawan bangsa kamu sendiri. Dan di sejarah itu hampir kemudian seluruh rangkaian sejarah itu memang ada para pengkhianat bangsa. Nah, jadi saat kita bicara Indonesia hari ini, kalau Indonesia hari ini kita lihat ada enggak ketidakadilan gitu ya, ada hal-hal yang sakit gitu. Sebenarnya kita udah bisa memahami bahwa memang dalam sejarah pun senantiasa ada para pengkhianat bangsa. Dan mungkin itu bukan bahasan sekarang ya. Ngerai itu skip ya. Dan mungkin yang jadi renungan juga ya tentang Indonesia sudah merdeka atau belum. Dulu itu ada kan dalam siklus sejarah Ibnu Khaldun itu bilang dalam buku Muqaddimahnya, siklus sejarah itu ada 3. Pertama generasi perintis, kedua generasi penikmat, ketiga generasi penghancur. Mungkin zaman Soekarno ya kita sebut generasi perintis lah gitu ya. Nah pertanyaannya hari ini anak-anak muda kita hari ini kita ada sebagai generasi penikmat atau generasi penghancur gitu. Kalau generasi penikmat kita bisa berkarya di Indonesia ini. Kalau generasi penghancur kita tetap bisa berkarya, tapi karya kita adalah karya yang meruntuhkan karakter bangsa gitu tak. Nah itu mungkin itu mah apa ya, sebagai renungan aja lah. Iya, karena kita nggak baik juga kan kalau menjudge terlalu cepat gitu. Iya betul juga. Nah bagaimana sih cara kamu memaknai kemerdekaan Republik Indonesia? Cara saya kalau cara saya memaknai kemerdekaan tentu biasanya kan tanggal 17 Agustus tuh kita ada acara ya, lomba gitu kan, panjat pinang dan lain sebagainya. Kan itu sebagai momentum juga ya. Nah, tapi di samping itu juga kalau bagi saya tuh cara kita memaknai kemerdekaan itu kita
selain kemudian merayakannya, tapi ada baiknya juga kita baca kisah-kisah sejarahnya. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya tahu nama tapi tidak tahu kisah. Karena justru kisah itu yang penting. Sejarah itu katanya ibarat pohon. Semakin kemudian kita pahami sejarah banyak gitu kan, semakin akar kita besar dan nanti ranting terus pohonnya pun semakin kuat. Kayak gini lah, kayak kita mencintai seseorang misalnya. Aduh. Ini biar mudah perumpamaannya gitu ya. Iya, bener. Biasanya cinta itu akan lebih tumbuh lagi ketika kita mempelajari sejarah daripada orang itu. Oh ternyata dia prestasinya ini gitu. Oh ternyata dia pernah ini. Oh ternyata penderitaannya seperti ini gitu. Kan ketika kita tahu sejarah dia, otomatis rasa cinta kita biasanya ya, normalnya ya, itu akan semakin tinggi. Nah seperti itu juga kita suka dengan kita sadar gak sih apakah kita suka dengan Indonesia? Kita tinggal cek aja sebenarnya kisah-kisah pahlawan gitu ya, kisah-kisah tokoh-tokoh kita justru banyak yang tahu atau justru kita nggak tahu sama sekali. Karena nggak mungkin muncul rasa cinta yang mendalam tanpa kemudian kita pahami sejarah mereka. Wow, berat banget ya pembahasan kali ini. Iya berat. Kaget saya juga. Kaget ya rasanya juga loh. Oke, nah peran apa sih ini buat pemuda-pemuda di Indonesia untuk lebih memerdekakan Indonesia gitu. Jadi menjadi generasi penerus bangsa lah gitu buat ya pokoknya jadi ya peran si pemuda tuh harus kayak gimana sih biar Indonesia tuh ya lebih merdeka gitu. Oh iya. Sebenarnya kalau ditanya apa yang pertama kita lakukan ya, saya tuh seneng sama kalimat Dr. Majid Irsan. Kata dia ketika dia meneliti kisah tentang Salahuddin Alayubi, ternyata keberhasilan Salahuddin Alayubi dalam menaklukkan Yerusalem itu katanya sederhana, ibda binafsik, awali dari diri kamu sendiri. Jadi kalau kita mau peduli sama Indonesia gitu ya, kita mau berkarya untuk Indonesia, kita mau berbuat buat Indonesia, sesederhana kita hari ini coba untuk membenci rasa malas gitu. Sesederhana kita hari ini coba untuk pengen berkarya. Sesederhana kita pengen diri kita bernilai. Ketika diri kita bernilai, pada dasarnya kita sudah memberikan sumbangsi yang luar biasa. Coba kalau setiap individu sadar ini semua gitu ya, semua pengen ada perasaan, saya pengen bernilai gitu, saya pengen ada sesuatu yang bisa saya kasih. Kalau setiap individu punya pemikiran seperti ini, itu siap-siap generasi kita jadi generasi yang terdepan gitu. Keren banget gitu. Ya. Pokoknya para pemuda nih yang nonton harus banget kayak ngasih ini ya, ini harus mulai dari diri sendiri iya, gitu ya, baru intinya kita punya kesadaran aja gitu, kesadaran dari diri sendiri gitu. Itu yang pertama. Aku mau nanya yang tadi diobrolin sejarah Indonesia ada gak sih di buku narasi rakyat? Oh ada dong. Boleh dong ceritain sedikit. Oh iya ya, sebenarnya buku narasi rakyat itu kalau dibagi secara garis besar ya, yang pertama ini bicara tentang realita Indonesia hari ini. Karena kan tadi supaya kita mau tergerak, supaya kita mau sadar, biasanya orang itu harus dikasih tahu dulu kan. Semua itu berawal dari pemikiran kan. Nah, makanya di buku narasi rakyat ini dikasih tahu realita hari ini ternyata nggak seindah yang kita kira gitulah, intinya gitu ya. Banyak PR bagi kita. Nah, tapi di samping itu kemudian kita sisipkan kisah-kisah teladan, kisah-kisah sejarah gitu, entah tokoh-tokoh kita atau tokoh-tokoh terdahulu gitu ya dari berbagai lintas sejarah, sehingga ketika kita lihat realita hari ini yang begitu mengerikan gitu kan, banyak lah, dan ini banyak memang mengangkat kasus-kasus yang ada di Indonesia. Banyak lah kayak ada seorang kepala desa yang justru membunuh rakyatnya sendiri gitu kan. Itu ada kisah-kisahnya di Indonesia yang mungkin agak kurang ke-up gitu ya. Nah, diharapkan itu bisa membuat kesadaran. Tapi ketika lihat realita hari ini yang menyeramkan, diharapkan itu tidak menemukan sampai simis, karena nanti di sini banyak tokoh-tokoh yang ternyata dulu ketika mudanya gitu ya, sama dengan kondisi kita kayak gini gitu. Banyak PR-PR yang sudah diselesaikan, tapi mereka bisa kemudian tetap bangkit dan jadi tokoh-tokoh yang besar yang kemudian kita kenal dalam sejarah. Nah, itu di buku narasi rakyat. Keren banget pokoknya kalian. Wah, kayaknya kita sampai di sini aja nih, Fatio. Sebenarnya banyak banget sih yang harus kita tanya dan penasaran banget sebenarnya sebagai seorang penulis yang hebat banget menurut aku ya. Jadi buat para pemuda nih yang lagi nonton,
mungkin lebih dimulai dari diri sendiri dan lebih memperhatikan lagi apa sih yang lagi terjadi di Indonesia gitu ya. Betul. Dan boleh dong kasih closing statement nih Uish. buat para pemuda di Indonesia gitu. Closing statement ya. Closing statementnya mungkin dua. Pertama diwakili dari satu quotes dari Perdana Menteri Inggris. Apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu katakan itu akan menjadi apa yang kamu lakukan, dan apa yang kamu lakukan itu akan menjadi habits, dan apa yang jadi habits itu akan jadi karakter, dan karakter itu akan menentukan kamu di masa depan. Dan mungkin satu lagi, mungkin ini juga satu pesan gitu ya. Sejarah itu, kata Pak Muhammad Natsir, tidak menunggu kita siap atau tidak siap. Dan makanya kita mau sadar gitu ya, kita mau hari ini bergerak, itu sebenarnya bukan tentang diri kita. Kita hari ini nggak mau rebahan, kita hari ini nggak mau malas, itu sebenarnya bukan tentang kita, tapi tentang kita mau sadar nggak sih sama apa yang di sekitar kita gitu. Kita mau nggak sih buka mata dengan apa yang di sekitaran kita gitu. Bukan tentang kita, tapi tentang bagaimana kemudian kita sebagai anak muda membangun peradaban. Tinggi banget ya bahasanya. Keren banget ya. Nah, satu lagi nih, pesan, kesan dan harapan kamu buat para pemuda. Kesan-pesan ya. Pesan, kesan dan harapan. Ya. Pesan, kesan dan harapan ya. Tentu pesannya sebenarnya tadi banyak ya pesan tadi disampaikan ya. Nah, tapi mungkin pesan lebih inti. ditegasin lagi. Nah, pesan intinya buat anak-anak muda, sekali lagi, hidup ini pada dasarnya bukan tentang kita, tapi tentang banyak orang gitu kan. Karena kalau hanya bicara tentang kita akan mudah untuk lelah gitu ya. Tapi saat kita memikirkan banyak orang, kita peduli sama orang lain, itu justru jadi kekuatan yang besar bagi kita. Terus kesan buat anak-anak muda, mari kita bangun Indonesia ini gitu ya, karena konteks ini ada tentang kemerdekaan. Dan jangan ragulah untuk bersuara tentang bicara hal yang besar, karena justru orang-orang dulu pun yang besar ya berawal dari perkataan gitu. Katakan saja lah, kita kan bangsa yang sudah merdeka ya. Nah, maka kata-kata kita jangan dipenjara oleh apapun. Kata-kata kita harus merdeka semerdeka mungkin. Dan apa satu lagi? Harapan ya? Oh ya, harapannya semoga kita bisa sama-sama. Sebenarnya kalau kolaborasi anak-anak muda harus terus berkolaborasi, karena kalau sendiri-sendiri capek ya. Kolaborasi lah untuk bikin karya yang besar. Untuk lah. Membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Iya. Contohnya podcast KPI. Nah, podcast KPI kolaborasi ya. Salah satunya media ya buat bersuara juga. Kan Media. podcast KPI bersuara, berkarya. Nah, sesuai slogan kita sih sebenarnya itu ya. Wah, terima kasih banget ya Kak Fatiu udah sharing-sharing ilmunya. Semoga bermanfaat juga buat di rumah. Amin. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita juga ada Spotify, dan jangan lupa follow TikTok dan Instagram kita, Podcast KPI. Terima kasih, aku Raudiatu Zahra dan Naufal Fatiu. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.